Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef. Dan bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini dan nonton video gua, di channel ini gua berbicara tentang uang, saham, dan bisnis. Jadi apabila kalian tertarik, silakan support gua dengan tekan tombol subscribe. Dan hari ini gua akan bikin satu video yang sangat-sangat menarik menurut gua sendiri, karena gua udah sekitar 3-4 hari menganalisa perusahaan ini, yaitu S Hardware. Jadi video hari ini gue akan bahas tentang 10 hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian invest di saham S. Sebelum kita bahas ke 10 hal yang perlu kamu tahu sebelum investasi di saham S Hardware ini, kalian silakan support saya dengan tekan tombol subscribe. Oke, let's go. Tanpa basa-basi, pertama-tama kita mau bahas tentang company profile mereka. Ini perusahaan yang memang luar biasa ya. Tercatat di LQ45, IDX 30, dan Kompas 100 pastinya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 sebagai anak perusahaan dari PT Kawan Lama Sejahtera, atau kita mungkin sering dengar Kawan Lama Group. Nah, berikutnya adalah mereka adalah pemegang lisensi tunggal S Hardware. Nah, S Hardware ini sebenarnya brand daripada di Amerika ya. Dan ini adalah S Hardware dari Kawan Lama Group ini adalah mereka ada pemegang tunggal lisensi di Indonesia. Dan mereka IPO pada tahun 2007. Dan apabila kalian pernah pergi di Living World, Mall Living World ya di Alam Sutra, nah, S Hardware di situ adalah S Hardware terbesar di seluruh dunia, bukan Indonesia tapi seluruh dunia, bahkan di Amerikanya sendiri. Dengan luas 15.000 meter persegi. Di situ ada lebih dari 75 produk yang kalian bisa dapatkan. Wow, luar biasa. Berikutnya saya harus bicara tentang foundernya, yaitu Bapak Kunchoro Wibowo. Ya, BTW dia adalah orang terkaya nomor 15 versi Forbes tahun 2019 dengan kekayaan 1,7 miliar US dollar. Jadi kalian bisa tahu ya, S Hardware ini bukan perusahaan yang bisa biasa. BTW, apakah Bapak Kunchoro hanya memiliki bisnis S Hardware? Tentu tidak. Dia mempunyai bisnis namanya Kawan Lama Group. Nanti saya akan mungkin sedikit aja tentang Kawan Lama Group ini. Tapi hari ini tetap kita akan fokus ke S Hardware. Berikutnya ini adalah posisi kepemilikan dari PT S Hardware Indonesia. Nah, PT Kawan Lama Sejahtera memiliki 60,2% total kepemilikannya, sedangkan masyarakat memiliki 39,8%. Ya, dengan kalian bisa lihat total lembar saham sekarang ada di 17 miliar 150 juta lembar saham yang beredar. Dan Bapak Kunchoro Wibowo sendiri sebagai presiden komisaris memiliki 100.000 lembar saham yang tercatat di sini. Tapi saya percaya di PT Kawan Lama Sejahtera kepemilikan Bapak Kunchoro itu sangat-sangat banyak. Oke, lanjut. Nah, ini saya dapatkan dari informasi yang hari ini kebanyakan saya dapatkan dari laporan keuangan yang mereka rilis di websitenya IDX. Jadi kalian bisa lihat juga, cuma saya membantu ringkaskan saja. Dan mereka melakukan buyback. Pada tahun 2020 berdasarkan surat perusahaan sekian-sekian tanggal 13 Maret 2020 kepada OJK, ya, perusahaan melakukan permohonan pembelian kembali saham perusahaan per 30 Juni 2020. Realisasi pembelian kembali saham telah mencapai 62.362.200 lembar saham. Ya, kita bisa lihat dari 2013 mereka beli di harga 730, 680, 597, dan bahkan yang tahun 2020 ini mereka beli di 1100, 1200 pun mereka buyback sahamnya. Oke, dan kita lanjut. Nah, sekarang adalah brandnya. Ya, nomor 3, kalian harus tahu brand yang dimiliki oleh PT S Hardware Indonesia ini. Karena yang kita cuma tahu mungkin S Hardware ya, BTW mereka ada tersebar di seluruh Indonesia. Dan kalian juga mungkin tahu adalah Toys Kingdom ya, jualan mungkin surga bagi anak-anak. Ya, itu adalah sebenarnya anak perusahaan daripada S Hardware ini sendiri. Dan kalian juga mungkin tahu, sering dengar kalau kalian belanja di Informa atau di S Hardware, mereka sering mengiklankan rupa-rupa.com. Iya, itu ada juga menjadi salah satu anak perusahaan S Hardware ini.
Dan kita bisa lihat ya di laporan keuangan mereka di Toys Kingdom, di PT Toys Games Indonesia ini mereka mempunyai kepemilikan saham di 59,9988%. Tanggung amat kenapa nggak kenapa 60% ya. Dan di rupa-rupa.com mereka menggunakan PT Omni Digitama Internusa, mereka hanya memiliki 30% saja. Nah, ini adalah brand dari kawan lama grup ya. Ini brand-brand ini adalah bukan dalam naungan PT S1 Indonesia. Ya, jadi Informa ini mereka punya PT sendiri, Crisbo punya PT sendiri, dan ya kalau kalian tahu Crisbo ini banyak sekali brand-brand Crisbo itu dijual di dalam S1-nya sendiri. Ya, BTW mungkin di ruko-ruko kalian juga pernah lihat juga Crisbo punya outlet sendiri di luar daripada S1. Ya, dan yang mungkin kalian tidak asing adalah Chatime. Ya, Chatime perusahaan boba, brand boba yang dari Taiwan, yang besar juga di Amerika. Lisensinya di Indonesia dimiliki oleh kawan lama grup. Ya, jadi kalian sering lihat lah kalau ada software di situ ada Chatime-nya juga, jadi nggak heran gitu. Ya, berikutnya adalah mungkin mereka sudah senang dengan penghasilan revenue mereka, pendapatan mereka, penghasilan mereka di Chatime ini, maka mereka melakukan pembelian lisensi lagi dan pengembangan bisnis mereka di F&B di brand Gindako, itu makanan takoyaki ya. Dan apabila kalian tahu, saya sih pernah sekali di Pantai Indah Kapuk di satu ruko, di situ ada Chatime dan Gindako dalam satu ruko. Ya, mereka depan belakang doang jual makanan Gindako, takoyaki ini dan Chatime juga. Oke, lanjut. Ini adalah pengalaman pribadi saya ya. Saya sendiri adalah member daripada S1R sudah mungkin 3-4 tahun yang lalu ya. Dan mereka menggunakan apps ya, nanti apabila kalian tekan di bawah sini scan ya, atau tekan ini mode info, nanti bakal keluar kalian punya QR code dan mereka tinggal menggunakan barcode itu untuk men-scan kalian punya QR code. Jadi mereka punya membership ya seperti Informa ya. Dan kita bisa tahu di sini juga ya, kalau ada satu hal yang menurut saya luar biasa, yaitu mereka punya pendapatan kartu member itu 24 miliar. Dari kartu member aja pendapatannya 24 miliar. Sangat-sangat luar biasa. Ya, yang lainnya saya nggak bahas, cuma bahas membership aja. Lanjut, kita akan nomor 5, kita akan bahas tentang laporan keuangannya mereka. Nah, pertama-tama kita akan bahas dari laporan laba rugi. Ya, saya udah membantu merangkumkan untuk kuartal pertama year on year ya. Revenue mereka yang sebelumnya di 1,8 triliun naik menjadi 1,967 triliun. Ya, naiknya 4,51%. Berikutnya gross profit mereka juga naik dari 891 miliar naik ke 970 miliar. Naik 9,42%. Ya. Tapi di sini kita bisa lihat secara persentase gross profit mereka atau laba kotor mereka naik juga dari 47,4% naik menjadi 49,6%. Jadi bukan hanya secara nominal tapi secara persentase laba kotornya juga naik. Artinya HPP-nya itu berkurang. Ya. Berikutnya adalah operating profit dari 300 miliar naik menjadi 314 miliar dan net profitnya dari 236 miliar naik ke 240 miliar naik 3,71%. Ini di kuartal pertama pandemi mulai ada, cuman tidak terlalu menggoncang bisnis mereka. Dan saya akan bahas sedikit ya untuk semester pertama. Semester pertama adalah gabungan antara kuartal pertama dan kuartal kedua. Nah, ringkasan dari saya adalah di sini penjualannya turun, beban usahanya naik. Nanti saya akan bahas lebih detail. Di sini dari semester pertama dari 3,9 triliun turun menjadi 3,651 triliun. Bisa tahu ini udah pasti karena kuartal kedua. Karena kita tahu tadi kuartal pertama naik. Berikutnya ya kami lihat di sini juga ya secara tahun ke tahun year on year itu minus 7,8%. Dan laba kotornya dari 1,867 triliun turun ke 1,803 triliun. Ya, turun 3,42%. Kalian bisa lihat di sini, wah turunnya nggak terlalu banyak ya. Salesnya turunnya banyak, tapi laba kotornya turunnya tidak terlalu banyak. Kenapa?
ya. Karena di sini HPP-nya bisa diturunkan, makanya laba kotornya bisa naik secara persentase. Ya, dari 47,1% bisa naik menjadi 49,4%. Berikutnya adalah operating profit dari 605 miliar menjadi 408 miliar. Dan terakhir adalah net profit ya di 474 miliar turun menjadi 360 miliar. Di sini minusnya 24%. Ya, padahal di atas kita bisa lihat laba kotor itu cuma minus 3,42%. Kenapa? Karena di sini ada beban usaha yang naik. Naiknya karena apa? Kok bisa naiknya banyak banget? Nanti kita akan lihat di sana. Ya, kita bisa lihat net profitnya sebelumnya tahun lalu semester pertama itu di 11,9% turun menjadi 9,86%. Nah, kita mau ulik lebih dalam, ya. Di sini kita bisa lihat gaji, bonus, tunjangan, dan kesejahteraan karyawan dari 512 miliar naik menjadi 558 miliar. Wow, naiknya sekitar 46 miliar, sangat-sangat banyak. Ya. Berikutnya adalah penyusutan aset hak guna sewa. Ya. Di sini di mana kebanyakan tempat di S1R itu mereka sewa, otomatis penyusutannya jadi lebih banyak. Nah, bisnis S1R ini dia omsetnya atau pendapatannya bakal naik seiring dia menambah jumlah outletnya. Makanya setiap tahun dia selalu menargetkan penambahan outlet baru. Kenapa? Dengan situ jangkauan dia makin luas, salesnya baru bisa makin naik. Tentunya penyusutannya untuk sewanya juga pasti bakal naik. Ya, kami bisa juga penyusutan di sini juga dari 42 miliar naik menjadi 52 miliar. Kita lanjut berikutnya. Di sini ya ada imbalan pasca kerja dari 47 miliar naik menjadi 62 miliar. Dan lagi-lagi di sini ada jasa profesional dari 20 miliar naik menjadi 38 miliar, naik 18 miliar. Dan tentunya itu yang menyebabkan mereka beban usaha dari 1,298 triliun naik menjadi 1,95 triliun. Ya, jadi ini bukan hal yang baik karena pengeluaran makin lama makin besar. Kita lanjut di penjualan karena kita masih ngomong di laba rugi, ini berhubungan dengan penjualan. Ya, jadi mereka punya di Kawan Lama Group punya anak usaha ya. Ini Home Center Indonesia, ini adalah Informa, Crisbo ya saya sempat bilang tadi. Habis itu PT 328 ya. Ada Omni Digitama, ini adalah yang kita ngomong rupa-rupa. Habis itu PT Foods Beverage Indonesia yang kita ngomong Chatime ya. Ini adalah brand PT-PT dari Kawan Lama Group dan mereka menjual ke sama-sama perusahaan dari Kawan Lama Group ini ya. Dan ngapain gitu ya? Misalkan kita mau beli safety box, kita beli dengan brand lain. Sedangkan Crisbo juga jual, mendingan kita beli aja sama Crisbo gitu ya. Jadi itulah yang terjadi di S1R ini. BTW, walaupun kita ngelihat penjualan ke anak perusahaan daripada Kawan Lama Group 39 miliar kita ngeliatannya besar, tapi ini totalnya hanya 1,6% dari total revenue mereka. Jadi ini ada hal yang wajar. BTW nanti di belakang saya bakal jelasin banget, mereka banyak banget jual beli, hutang, dan lain sesama Kawan Lama Group ini ya. BTW kita akan bahas arus kas. Ya, arus kas ini saya tidak akan bahas terlalu banyak karena saya cuma akan bahas tentang dividen saja. Ya, di tahun lalu mereka membagikan dividen 483 miliar, kita bisa lihat di sini yang warna kuning. Sedangkan mereka di tahun ini akan membagikan dividen mereka di bulan Agustus 2020 ini dengan dividennya 310 miliaran. Jadi di sini belum keluar di semester 1 karena baru akan tercatat di semester kedua di 2020. Berikutnya kita akan bahas untuk neraca. Ya, di sini kas lancar mereka. Saya akan bahas tentang keuangan mereka. Mereka sebelumnya adalah di 31 Desember 2019 mereka punya kas atau setara kas 1,225 triliun. Sedangkan di 30 Juni 2020 ini naik drastis menurut saya menjadi 1,684 triliun. Ya, naiknya 34,1%. Itu sangat banyak dalam waktu 6 bulan saja. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, di sini saya lihat dari laporan keuangan mereka di 31 Juni 2019 yaitu
1 tahun yang lalu, ya, mereka punya kas atau setara kas hanya 536 miliar. Artinya dalam 1 tahun mereka naik 214%. Sangat-sangat wow sekali bagi saya. Dan berikutnya kita bisa lihat total aset lancar secara keseluruhan dari 4,369 triliun naik menjadi 4,748 triliun, naik 8,6%. Berikutnya kita akan ulik lebih dalam di aset lancar dan kas setara kas ini ya. Untuk kasnya sendiri ya, mereka punya 7,3 miliar ya uang cashnya, sedangkan yang ditaruh di bank rupiahnya 1, triliun lebih, sedangkan USD sekitar 61 miliaran. Total yang ada di bank ini sekitar 1,13 triliun. Ya, itu total ada 67,5% komposisi di keseluruhan kas dan setara kas mereka. Sedangkan mereka punya deposito ya untuk rupiahnya di 520 miliar. Dan pencatatan mereka, bunga deposito mereka, saya hitung paling rendah saja, itu bunganya di 3,95%, totalnya 20,5 miliar apabila kita hitung per tahunnya. Jadi lumayan ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk deposito berjangka mereka itu sebenarnya komposisinya 30,5% dari total kas atau setara kas yang mereka punyai. Berlanjut dari piutang, ya piutang di sini kita bisa melihat piutang mereka di 85 miliar. BTW karena penjualan retail, mungkin pencatatannya berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Banyak menggunakan customer yang menggunakan kartu kredit yang mungkin jatuh temponya baru masuk ke rekening mereka sekitar H+1, H+2 ya. Itu ada piutang kartu kredit masing-masing sebesar yang untuk 30 Juni 2020 sebesar 16 miliar. Ya. Berikutnya berdasarkan umur belum jatuh tempo ada 40 miliar. Jatuh tempo 1 sampai 30 hari 15 miliar. 31 sampai 60 hari 1,2 miliar, dan yang saya herankan adalah di atas 60 hari sudah lama sekali, lebih dari 2 bulan, yaitu 27 miliar. Tapi tidak dijelaskan yang 27 miliar ini di atas 60 hari itu perusahaan mana ya yang menjadi piutang PT Software Indonesia ini. Oke. Dan kita pengen lihat lebih detail lagi ya. Sebenarnya mereka banyak piutang dari perusahaan kawan lama grup lagi. Kembali ya, seperti ini piutang dari Rupa-Rupa. Mungkin sudah ada penjualan di rupa-rupa.com-nya, cuman uangnya masih di PT Omni. Belum ditransferkan atau belum ditagih ke PT Hardware Indonesia. Sama juga di Krisbo kita bisa melihat ya, di sini piutangnya cukup besar di 29 miliar. Ya, kawan lama sekian, yang lain tidak terlalu besar ya. Yang terbesar adalah rupa-rupa.com dan Krisbo. Berikutnya kita bisa juga lihat piutang. Di sini juga ada Food Beverage Indonesia, Chatime atau brand makanan yang tadi yang lainnya ya. Itu piutangnya sekitar 741 juta, tidak terlalu besar sebenarnya karena mungkin penjualan retail ya Chatime kan harganya sekitar 20.000, 30.000. Jadi berapa ribu cup mungkin yang dihutangi ya kan, dipiutangi ya cuma sekitar 741 juta saja. Berikutnya hutang bank. Ya. Sayang sekali. Yang Anda lihat di garis kuning itu adalah benar. Mereka tidak punya hutang bank. Hutang bank mereka itu adalah sudah 2 tahun yang lalu 115 miliar. 2019 mereka sudah tidak punya hutang bank lagi, dan tentunya 30 Juni ini mereka punya kas ya 1,6 triliun tadi kita lihat. Ngapain lagi hutang bank? Uang saya sudah cukup banyak. Oke. Itu mungkin yang saya mau bahas di hutang di sini. Kebanyakan juga utang-utang ini adalah utang internal mereka di kawan lama grup ya. Jadi uangnya muter-muter aja sebenarnya ya. Itu yang menyebabkan Bapak Kunchoro menjadi orang terkaya di Indonesia nomor 15 ya. Walaupun yang kita cuma bisa lihat adalah di S1-nya doang. BTW DR-nya 0,02, sangat-sangat rendah sekali. Lanjut, utang usaha. Seperti yang saya ngomongin, ujung-ujungnya bolak-balik saja. Utang usahanya ke siapa? Ke Krisbo Indonesia. Ya, artinya
Crispo menjual barang-barang mereka di S Hardware, lalu tagihan tersebut belum ditagih oleh Crispo, atau kebalikannya S Hardware belum melakukan pelunasan kepada PT Crispo Indonesia. Ujung-ujungnya grup-grup mereka juga, ya. Sama juga Kawan Lama Sejahtera, ya, PT Sensor Indonesia, ini semua adalah anak perusahaan daripada Kawan Lama Group juga. So, ujung-ujungnya uang hanya muter di internal mereka, guys. Berikutnya rasio keuangan. Ya, ROA-nya 12,9%, ROE 18,4%. Ini BTW saya ngambil data trailing 12 month, ya. Net profit margin ini saya ambil data di kuartal kedua 6,8%, DER cuma 0,02 dan dengan market cap 28,3 triliun. BTW ROA dan ROE-nya cukup tinggi di atas 10%, guys. Bahkan ROE di atas 15%. Dan nomor 7 yang kalian harus ketahui adalah tentang dividennya, ya. Mereka last dividend EX date-nya itu tanggal 14 Agustus 2020 dengan payout ratio 30,1%. Dividen yield-nya cukup rendah, cuman 1,1%. Mereka membagikannya adalah 18,1 rupiah per lembar saham. Ya, BTW mereka cukup rutin bagi dividen. Data yang saya dapatkan di sini dari tahun 2009 sampai 2020 cuman sekali doang di tahun 2016 mereka bolong. Yang lainnya mereka rajin bagi dividen. Jadi menurut saya ini adalah perusahaan yang bagus. Selanjutnya yang mungkin kalian jarang ketahui, ternyata mereka juga mempunyai investasi properti. Ya, mungkin di video sebelumnya saya pernah bahas tentang saham EKAP, ya. Mereka investasi di saham yang lainnya, tapi di S Hardware ini tidak. Mereka investasinya di properti, di tanah, ya. Perusahaan memiliki properti investasi berupa tanah dan bangunan di Balikpapan, Tangerang, yaitu Living Plaza Balikpapan, Living Plaza Bintaro, dan Alam Sutra. Yang saya pernah pergi pribadi adalah Living World Alam Sutra, karena saya sering ke Hardware sana, karena barang sana paling lengkap, dan saya juga sering ke Informa yang di Alam Sutra juga, ya. Dan kalian bisa lihat tentang detailnya, kepemilikan tanah mereka, ada luas berapa, ya kalian bisa lihat sendiri, ya. Di sini mungkin luas tanah yang paling besar ada di Balikpapan, ya. Kita lanjut, BTW untuk S Hardware ini cocok untuk growth investor karena harganya sudah terlampau tinggi sebenarnya dan cocok untuk trader. Tidak cocok untuk value investor, ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini PER-nya sudah tinggi sekali 30,89 dan price to book value-nya sudah 5,67, dikalikan sudah lebih dari 22,5%. Ya, kita bisa lihat di metode price to earning ratio-nya, ya. Jika kita menggunakan data tersebut, ya, harga per hari ini 25 Agustus 2020 itu di 1.650, sedangkan targetnya ada di 1.482. Makanya margin of safety-nya 0%. Ya, makanya ini tidak cocok untuk value investing. Tapi menggunakan konsensus target sebenarnya harganya masih bisa di 1.761 atau di 2.054. Selanjutnya, ini adalah kita bisa melihat PER-nya sekarang di 30,89 dan pernah PER tertinggi di sekitar 33,26. Jadi masih ada gap untuk naik lebih tinggi lagi. Ya, ini dicapai di 2019 dan untuk price to book value-nya sekarang di 5,67, sedangkan tertinggi sekitar pernah 7,99. Ya, tapi bagi saya adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena saham perusahaan yang bagus dikelola dengan benar, harganya pasti mahal. Sama seperti Sido Muncul. Kalian nggak ngeliat kan, PER-nya murah, PBV-nya murah, memang mahal. Ya, perusahaan yang bagus memang wajib mahal gitu ya. Tapi ada nggak yang murah? Pasti ada. BTW, tanggal 25 Agustus, di mana hari ini saya bikin video ini, harga di 1.650, dan karena hari ini IHSG naiknya cukup banyak, hari ini S Hardware juga naik harganya, ya. Berapa persen saya nggak terlalu ikutin. BTW, all time high mereka, harga tertinggi mereka di 1.920 pada tanggal 9 Juli 2019. Maafkan saya apabila data yang saya ambil untuk all time high ini salah, karena saya mencoba kotak-katik sendiri menggunakan data yang saya punya. Tapi apabila saya salah, silakan koreksi saya dan silakan komen di bawah. Dan sekian video kita hari ini untuk analisa saham S Hardware. Mudah-mudahan analisa saya bisa memberikan sudut pandang berbeda sebelum kalian investasi di saham S Hardware ini.
BTW disclaimer on karena saya tidak merekomendasi saham manapun untuk kalian beli. Jadi kalian apabila ingin investasi di S Hardware ini, kalian silakan make decision sendiri. Apakah saham S Hardware ini layak diinvestasi atau tidak. Dan apabila kalian ingin support saya dengan sangat-sangat gampang caranya, ada dua cara. Yang pertama adalah kalian tinggal tekan tombol subscribe dan loncengnya tekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Yang kedua adalah apabila kalian tertarik dengan PDF yang hari ini saya bikin, saya akan taruh linknya di bawah. Kalian cukup taktir saya dengan harga sebuah pop mie dengan harga 5.000 dan Anda bisa dapatkan PDF ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan kalian sama-sama seperti saya, sama-sama cuan. Bye-bye.